P. Haji Wasito, beliau adalah Kasat Bimas Polres Tanah Laut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan juga nanti juga dipandu sama rekan Rizka ya, Mbak Rizka di pagi hari ini. Dan kita informasikan buat rekan Ketua FM, Anda juga bisa berkontribusi, bisa bergabung bersama kami di line telepon kita di 0811501234. Mungkin ada yang ditanyakan karena hal ini kita terkait situasi gangguan Kamtibmas pada bulan suci Ramadan ya Pak ya. Dan kita informasikan juga bahwa Anda juga bisa menyimak siaran kami di live streaming kita di tvfm.tanahlotkap.go.id. Baik rekan dengar, kita langsung ke Bariska dulu nih di pagi hari ini. Silakan Bariska. Iya. Selamat pagi Kak Iwan. Pagi juga Bariska. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Radio Tuntung Pandang FM dan para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM. Semoga kita selalu diberi kesehatan Kak ya. Amin. Ya, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Kasat Binmas Polres Tanah Laut, Bapak AKP Haji Wasito. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seharusnya kita kedatangan dua narasumber, tapi satunya ada kegiatan lain di Polres. Iya. Jadi cuma Bapak Kasat Binmas aja yang berhadir. Iya, kita tahu juga Polres banyak kegiatan juga ya. Ya, hari ini kita akan membahas tema yaitu situasi gangguan Kamtibmas pada bulan puasa di masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, kalau di bulan puasa itu tingkat kejahatannya lumayan banyak. Ya, gitu ya. Okay. Jadi langsung aja untuk Bapak Kasat Binmas menyampaikan materi untuk hari ini. Iya, silakan di pengantarnya pemula Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Radio Tuntung Pandang yang memfasilitasi dalam rangka menyampaikan terkait dengan situasi Kamtibmas pada bulan Ramadan ya. Perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan sebelumnya. Jadi saya juga mohon maaf nanti apabila penyampaian ini kurang berkenan dan kami nanti akan memberikan sesi tanya jawab khususnya kepada para pendengar Radio Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut ya, terkait masalah apa yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat khususnya pendengar Tuntung Pandang dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya. Jadi situasi Kamtibmas pada bulan suci Ramadan itu trennya sedikit naik dibanding bulan-bulan sebelumnya ya. Itu sudah menjadi kebiasaan tiap tahun. Itu kami selaku aparat kepolisian khususnya itu selalu melaksanakan kegiatan patroli ya. Patroli dan himbauan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Tanah Laut ya. Jadi kami ini melalui Babin Kamtibmas, karena saya Kasat Bimas tentunya saya punya anak buah ya, ada 71 jumlahnya Babin Kamtibmas yang ada di desa, belum ditambah Polmas ya, karena jumlah desa kelurahan itu harus ada Babin Kamtibmas dan Polmas ya. Jadi kalau Babin Kamtibmas itu enggak cukup karena jumlahnya 135, jadi ditambah dengan anggota Polmas sisanya ya. Jadi tugas-tugas mereka itu menyampaikan himbauan kepada masyarakat ya, khususnya yang menjadi tugas atau binaannya agar mewaspadai terkait bulan suci Ramadan. Tentunya banyak kegiatan masyarakat, yaitu melaksanakan kegiatan sholat tarawih, sembahyang tarawih dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi dihimbau supaya masyarakat berhati-hati dan waspada terkait masalah rumah atau tempat yang ditinggalkan ya, karena sekarang ini cukup rawan, lebih-lebih ekonomi tidak stabil ya, betul sekali. Jadi masyarakat harus berhati-hati, mewaspadai terkait masalah
apa yang dimiliki di rumah harus betul-betul dijaga ya. Lebih-lebih di musim seperti ini memang kerawanan itu selalu meningkat, jadi orang jahat ingin memanfaatkan situasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tindak pidana. Nah ini sangat penting bagi masyarakat, makanya kami perlu saya sampaikan ini pada kesempatan hari ini supaya lebih berhati-hati dan waspada ya terkait masalah situasi saat ini ya. Memang bulan suci Ramadan ini kebutuhan selalu meningkat ya, baik masyarakat rendah maupun menengah bahkan itu juga meningkat karena tuntutannya juga meningkat ya, apalagi sebentar lagi akan harus memberikan parcel kepada anak buah barangkali. Nah itu tentunya banyak istilahnya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para masyarakat dan lain sebagainya ya. Itu terkait masalah. Nah jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat khususnya kaum milenial ya. Nah sekarang ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah kami alami khususnya di Polsek ya, itu di Polsek itu tentu ada balapan liar ya. Biasanya setelah sahur ya, kalau pengalaman saya di Takesung dulu itu sampai ke pantai sana saya ubiak-ubiak terus, saya patroli terus ya, karena memang apalagi di saat musim pandemi seperti ini anak-anak muda itu leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tapi kami sebagai aparat kepolisian tentunya mengantisipasi kegiatan-kegiatan anak muda yang terkait masalah balapan liar ya. Itu memang sering terjadi, jadi bukan hanya di Takesung aja atau menuju ke pantai, bahkan di tempat-tempat lain yang saya ketahui yaitu di Pulau Sari juga pernah terjadi ya, itu di Jilatan ya, bahkan di Telaga situ yang perbatasan Pelihari Takesung itu ada jalan itu namanya pertanian itu cukup panjang juga, jadi kadang-kadang digunakan untuk rekan-rekan milenial yang melakukan kegiatan balapan liar ya. Itu makanya kami selalu menghimbau jangan sampai terjadi kecelakaan ya, apalagi lebih-lebih ada taruhannya. Nah ini yang kadang-kadang menggiurkan oleh milenial itu karena taruhannya itu ya. Jadi supaya jangan terjadi pada saat bulan puasa ini ya. Itu yang terkait masalah situasi Kamtibmas ya. Itu makanya saya harus selalu menghimbau, mensosialisasikan kepada masyarakat ya. Memang kami juga didukung oleh 70 anggota Babin Kamtibmas, 71 Babin Kamtibmas yang ada di wilayah Tanah Laut yang menjadi tanggung jawab saya untuk mengevaluasi, untuk mengarahkan kepada mereka ya. Nah nanti Babin Kamtibmas ini adalah mitra daripada Babinsa dan kepala desa. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang ada di wilayahnya atau di desanya, jadi mari dimanfaatkan Babinsa itu atau Babin Kamtibmas untuk melaksanakan koordinasi untuk memecahkan masalah yang terjadi di wilayahnya, terutama masalah-masalah yang memang harus bisa diselesaikan. Sekarang kan tidak harus proses hukum ya. Jadi sekarang itu ada istilah mediasi karena Kapolri yang baru itu mengedepankan presisi, jadi harus betul-betul bisa dimediasi. Kalau memang terpaksa ya, itu ya bisa aja dilakukan penegakan hukum ya. Itu untuk masyarakat supaya diketahui bahwa polisi ini sekarang sudah masuk di presisi, jadi semuanya itu bisa dimediasi supaya jangan menambah beban negara ya, terutama termasuk ya menambah biaya negara. Kalau sudah dimasukkan ke penjara berarti tanggung jawab negara kan gitu. Cari masalah ya. Itu ya. Itu terkait masalah situasi Kamtibmas di saat bulan Ramadan ya. Itu yang selanjutnya yaitu masalah COVID-19 ya. Jadi kami ini sebagai corong daripada Polres, jadi harus menyampaikan, mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Tanah Laut. Memang ini merupakan tugas saya selaku
Kasat Bimas ya untuk menyampaikan, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat terkait masalah COVID-19. Perlu diketahui bahwa di Tanah Laut ini masih menduduki ranking ketiga Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi statusnya masih zona merah. Ya, dimohon kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan ya, terutama 3M ya. Memang sekarang ini sudah dibuka kebebasan untuk sembahyang tarawih ya. Nah, tapi saya melihat bahwa masyarakat itu belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan ya. Saya lihat di beberapa masjid tempat ibadah itu masih berdesak-desakan dan tidak memakai masker ya. Jadi kami mohon pada kesempatan ini supaya yang mendengarkan mohon segera dilakukan ya, mematuhi protokol kesehatan karena trennya ini masih tinggi ya. Itu beberapa bulan kemarin sudah mulai turun ya, sekarang menghadapi bulan puasa khususnya di bulan April itu agak sedikit meningkat ya, sampai puluhan ya. Jangan sampai di tempat kita khususnya Indonesia ya atau Tanah Laut jangan seperti India ya, karena kematian sangat banyak ya, fasilitasnya tidak memadai ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi kami juga mengingatkan juga kepada seluruh warga masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan khususnya pada saat melakukan sholat tarawih ya. Itu soalnya kemarin sudah dievaluasi oleh pimpinan bahwa masih banyak dijumpai masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini pada kesempatan ini harus saya sampaikan ya, mudah-mudahan masyarakat mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dan instruksi ya Presiden ya, instruksi Presiden, walaupun sebagian kecil sudah dilakukan vaksinasi ya. Jadi baru 6.000 sekian aja yang, jadi masih sekian puluh persen yang belum divaksin. Makanya kita selalu menghimbau dan terutama juga pada masyarakat yang sudah divaksin jangan tidak mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah dilakukan vaksinasi ya. Memang kita ini di bulan puasa ini rencana mau ada penambahan vaksinasi lagi kepada masyarakat ya, khususnya lansia dan pelaku UMKM ya yang ada di masyarakat ini akan didahulukan ya. Yang kemarin kan tenaga medis ya, TNI Polri ya, kan itu. Nah, selanjutnya ada ASN, nanti ada orang tua, lansia dan pelaku UMKM ya, untuk mungkin di bulan Mei ini atau bulan April ini ya. Menunggu tahapannya Pak, sampai ya, menunggu vaksinasi ini akan dikirim ke Tanah Laut ya, rencananya di akhir atau awal bulan Mei akan dikirim ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan vaksinasi terhadap masyarakat yang sudah ditentukan ya. Barangkali ini sementara yang bisa saya sampaikan, nanti dilanjutkan lagi pada sesi berikutnya ya. Iya, sebenarnya sih sudah lengkap ya disampaikan Bapak Ustaz. Namun saya ingin menanyakan untuk memberikan rasa aman Pak, untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat apalagi dalam saat melakukan ibadah ya. Jadi patroli yang dilakukan oleh Polres Tanah Laut ini objek vital apa saja Pak yang lebih dikedepankan dalam menyambangi warga-warga ini Pak? Nah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi Polres Tanah Laut ini setiap hari, setiap malam itu sudah menyiagakan 40 personil ya yang terbagi di beberapa tempat ya, khususnya di tempat ibadah ya, ada yang melaksanakan patroli ya. Jadi setiap malam itu Polres Tanah Laut itu menyiapkan 40 personil untuk melaksanakan pengamanan dan patroli di tempat-tempat ibadah ya. Jadi kami juga tidak bisa jadi harus minta bantuan kepada masyarakat juga. Kelihatannya ada relawan-relawan yang ada di masjid itu juga membantu mengamankan, mengatur lalu lintas. Seperti saya lihat itu di Masjid Angso, di Masjid Syuhada juga begitu, ada relawan-relawan atau masyarakat
yang membantu juga mengamankan, mengatur masyarakat yang mau keluar dari masjid ya. Jadi supaya tidak ada kemacetan. Jadi Polri ini sudah menyiapkan, sudah mengantisipasi apabila terjadi tindak pidana ya itu. Iya. Dengar kita informasikan bahwa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita, silakan aja di 0811501234. Baik dengar, karena belum puasa ya kita rehat sejenak ya untuk mengatur nafas nih. Dengar kita kembali lagi di Halo Polisi di pagi hari ini ya bersama Bapak Kasat Bimas, Bapak Haji Wasito yang sudah berhadir di sini dan juga ditemani Mbak Rizka. Silakan Mbak Rizka untuk dilanjutkan. Pak, ada sedikit pertanyaan dari saya. Selama bulan Ramadan ini, kasus apa yang sering terjadi di saat bulan Ramadan? Untuk tanah laut mungkin ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan terkait masalah kejadian-kejadian yang selama bulan Ramadan ya. Kemarin sudah ada laporan yaitu terkait masalah pencurian ranmor ya. Ranmor yaitu memang ranmor itu menjadi incaran para pelaku kejahatan ya, karena sangat mudah itu, lebih-lebih ditinggalkan terlalu lama dan kuncinya ada di tempatnya ini. Nah ini kemarin sudah ada kejadian seperti itu ya, sudah ada 2 kejadian yaitu terkait masalah ranmor yang tentunya kurang kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap pemiliknya ya itu. Yang selama ini yang sudah terjadi hanya curanmor saja. Jadi untuk pencurian yang lainnya itu belum terjadi ya, belum ada selama 10 hari bulan Ramadan ini ya. Jadi yang ada itu laporannya itu baru curanmor itu. Itu sementara untuk kejadian-kejadian di bulan puasa selama 10 hari ini. Iya. Jadi bagi yang mempunyai ranmor di rumah saat memarkir motornya, kendaraannya, mohon untuk dikunci dan dikunci ganda ya, supaya orang itu nggak ada celah lah untuk mengambil kendaraannya tersebut. Berusaha lah ya, berusaha untuk mengamankan ya. Memang kalau kita bedakan yang namanya dijaga sama yang nggak dijaga kan beda ya. Beda. Nggak diusahakan, kalau yang diusahakan sama yang nggak diusahakan beda juga ya. Jadi cepat yang nggak diusahakan dihilangnya. Selama ada kesempatan sih biasa. Nah ya. Ya rekan-rekan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0811501234 ya Bapak Kasat. Untuk dalam pelaksanaan patroli ini Pak, untuk pelaksanaan patroli yang diintensifkan itu biasanya pada jam-jam di mana tuh Pak? Jam-jam apa yang rentan rawan kecelakaan itu? Jadi selama ini patroli yang dilakukan oleh Polres Tanah Laut, apakah ada jam-jam yang rawan yang khususnya yang diintensifkan Pak? Terima kasih atas pertanyaan ya. Jadi kami Polres Tanah Laut itu melaksanakan kegiatan patroli itu memang di jam-jam rawan seperti habis sahur itu, terus pada saat sembahyang tarawih dan setelah sembahyang tarawih, dan tentunya pada saat sahur juga dilaksanakan patroli itu. Jadi ada 4 yang waktunya ditentukan untuk kegiatan patroli itu ya. Yang pertama yaitu tadi menjelang buka puasa ya kan. Yang kedua yaitu menjelang sembahyang tarawih, dan setelah itu yang ketiga yaitu masalah habis sahur atau habis sembahyang subuh. Itu biasanya habis subuh itu kadang-kadang kembali ke tempat tidur, jadi sampai nyenyak ya kan, sampai nggak ingat lagi kan, karena sudah bangunnya sudah jam 3 ya kan. Nah terus nanti jam 4 terus jam setengah 5 persiapan subuh, atau habis subuh itu biasanya langsung kembali. Nah itu kadang-kadang pintu itu atau garasi itu dalam keadaan terbuka. Betul. Nah itu kadang-kadang yang orang lengah pada saat itu. Makanya kami dari Polri ini melaksanakan kegiatan patroli ya. Tapi alhamdulillah pada sampai ini selama 10 hari puasa ini belum ada kejadian yang
istilahnya pencuri itu masuk ke garasi, tapi yang sudah kejadian ini di jalan pada saat meninggalkan tempat untuk jalan ya, karena mungkin memang jam-jam seperti itu ya, Rizka ya, yang sangat-sangat rentan ya, karena orang fokus beribadah ya, dan juga di rumah juga kalau setelah sahur tuh ngantuk ya. Biasanya nunggu iqamah aja udah tertidur, Pak. Iya, batal salat subuhnya nggak ada lagi. Ya, makanya biasanya seperti itu, habis subuh ya kan pulang lupa mengunci, mengunci garasi atau mengunci pintu, biasanya kan dianggap sudah siang kan gitu. Nah itu pada saat itulah istilahnya penjahat melakukan aktivitas atau kegiatan. Iya, kita beri sebentar, Pak. Ada yang nelfon kayaknya nih dari masyarakat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Dengan siapa? Dengan Pak Heri. Iya, Pak Heri. Pak Heri di mana nih, Pak? Iya, di Batu Ampar. Untuk Ampar, iya. Iya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Kasat. Siap. Siap. Selamat pagi. Saya mau menanya, Pak Kasat. Biasanya kalau bulan puasa ini kan rame anak-anak main mercon itu, Pak. Sekarang kan lagi booming nih yang dari spiritus itu, Pak. Iya. Apakah itu dapat dikategorikan gangguan Kamtibnas nih, Pak? Karena itu sangat mengganggu ini, Pak. Kalau misalnya dikenakan pasal yang mana nih, Pak? Apakah ada unsur pidananya? Ya, itu aja Pak Kasat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Heri yang ada di Batu Ampar ya. Ya langsung aja Pak Kasat. Ini karena seperti ini luar biasa keras suaranya ya. Iya. Terima kasih Pak Heri dalam pertanyaan pagi hari ini ya, terkait masalah mercon yang dibuat dari spiritus itu. Apabila itu mengganggu, itu bisa dikenakan pasal juga terkait masalah peraturan pemerintah. Itu ada aturannya terkait masalah mercon yang dibuat dari spiritus itu. Memang itu spiritus itu saya lihati kayak di mercon bambu ya, dimasukkan ke situ itu. Nah itu bisa dikenakan undang-undang itu ya. Jadi ada pasalnya apabila lebih-lebih sampai menghancurkan ruangan itu kejadian-kejadian itu kan sering terjadi di televisi ya, di masyarakat kita khususnya. Tapi itu memang ada undang-undangnya yang mengatur tentang penggunaan mercon itu. Jadi betul-betul diwaspadai juga itu, walaupun itu dibuat dari spiritus ya, supaya masyarakat lebih mengetahui bahwa itu memang ada undang-undang atau aturannya terkait masalah pembuatan atau menyalakan mercon terbuat dari spiritus. Tapi tidak hanya dari spiritus, dari apapun yang membuat hanya bisa meledak, itu ada aturannya, semuanya itu sudah diatur. Bahkan kembang api yang kecil pun itu ada izinnya juga. Jadi ada aturannya. Jadi tidak serta-merta orang menggunakan semaunya sendiri ya. Apabila itu menjadi gangguan Kamtibmas, tentunya ada sanksi hukumnya. Barangkali itu jawaban dari kami. Iya, Pak Heri Batu Ampar ya. Nah, kita pernah lihat juga Pak secara nyata ya, bentuknya seperti pipa ya, ada pematik gasnya. Itu yang biasanya yang meledak ya, dikasih spiritus ya. Baik, kita tahan dulu. Ada lagi Pak yang bergabung, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, siapa nih, di mana Pak? Ujang di Karang Taruna. Ujang Karang Taruna ya. Ya Bang Ujang, silakan yang ingin ditanyakan. Saya mau nanya. Misal di kampung kami itu ada orang main petasan atau balapan, ini harus lapor kemana nih? Harus lapor ke Satpol atau polisi? Nah, kalau ya. Soalnya bingung, apakah bisa juga lapor lewat akun media sosial yang dimiliki? Miliki siapa? Polres ya? Sudah. Oke. Iya. Baik, terima kasih, itu aja, makasih. Oke, terima kasih Bang
Ujang tadi ya, Bang Ujang. Ujang yang ada di Karang Taruna ya. Dan silakan Pak Kasat untuk dijawab. Iya, terima kasih Pak Ujang dari Karang Taruna, yaitu terkait apa yang terjadi di lingkungannya, yaitu masalah balapan maupun apapun yang menyangkut tindak pidana atau pelanggaran, tolong dilaporkan ke Polres Tanah Laut ya. Di Polres Tanah Laut itu ada kode 110 ya. 110. Nah, itu untuk mempermudah masyarakat menyampaikan apabila di lingkungannya terjadi sesuatu. Jadi Polres sudah siap dengan 110 ya. Makanya nanti dicoba ya, itu ada istilahnya nomor 110 itu mohon digunakan dengan sebaik-baiknya. Apabila menemui yaitu terjadinya pelanggaran maupun tidak pidana. Jadi Polres Tanah Laut sudah menyiapkan kode 110 ya. Dan itu kalau menyampaikan itu harus betul-betul yang akurat ya. Iya. Jangan sampai istilahnya dipakai mainan, Main-main, itu ya, Pak, ya. penting ya, karena itu Iya. sangat penting, karena itu juga melayani dan melindungi masyarakat juga ya dengan adanya kode 110. Barangkali iya. itu sementara ya. Gerak cepat itu ya Iya, Pak ya. iya. Ya memang namanya petasan, mercon juga ya, itu sebenarnya mengganggu kekhusukan ibadah kita di Iya, bulan suci ya. betul. Itu salah satu juga mengganggu ketertiban ya Pak ya. Mengganggu kenyamanan dalam beribadah. Jadi otomatis lah itu tidak diperbolehkan ya. Dan Bang Ujang tadi untuk melaporkan bisa juga Pak ya. Ada di sana juga ada babin-babin Pak ya yang bisa dimanfaatkan, dan juga tadi yang diinformasikan Pak Kasat bahwa 110 ya. Iya, 110. Oh iya, 110 itu adalah call ya. center ya, Call center. center Polres Tanah Laut yang bisa dihubungi. Jadi laporan apa saja, namun harus benar-benar lapornya harus benar-benar dipertanggungjawabkan ya. Jangan dibikin main-main, kasihan yang lain. Iya, kasihin aparatnya juga ya. Iya, yang menerima itu Iya, yang kasihan, datang-datang, ya. oh nggak ada apa-apa Iya. gitu Iya. loh. Malah tapi yang pelapor juga bisa diacak sekarang apa ya. Iya, bisa. Jadi jangan main-main juga. Main-main. Sebentar udah ketahuan siapa. Iya, sekarang kan udah high tech juga, jadi luar biasa. Baik dengar, kami masih ada waktu, jadi buat Anda yang ingin bergabung bersama kami di 811-501-2304 untuk bisa menghubungi kalau ada hal-hal di daerahnya, di kampungnya yang mungkin ingin melaporkan ya, daripada kita untuk apa ya, berkeluh kesah di status Facebook Iya, ya, betul. berkeluh kesah di status Facebook, di grup-grup Facebook, mendingan langsung aja lapor ya nggak, Langsung Mariska? lapor, langsung diterima laporannya, langsung ditindaklanjuti. Jadi cepat selesainya daripada di sosmed ya. Jadi seolah-olah takutnya itu hoax atau apa gitu ya. Iya, baik rekan dengar, kita rehat sejenak dulu untuk menghela nafas untuk Bapak Kasat. Tetap bersama kami di 102,3 MHz. Kita kembali lagi di Halo Polisi pagi hari ini bersama Kasat Bimas, Bapak Haji Wasito, dan juga rekan Rizka di pagi hari ini. Nah, ini Pak, karena kita di bulan suci Ramadan ini ada tradisional klasik Pak, tradisi klasik yang sudah setiap tahun ini pasti akan terjadi, yaitu mudik lebaran itu. Jadi untuk Polres Tanah bagaimana menyikapinya nih Pak? Terima kasih atas pertanyaan terkait masalah mudik ya. Jadi kami sudah melaksanakan koordinasi ya, khususnya di tingkat daerah. Polda sudah memberikan arahan kepada kami di jajaran ini terkait masalah mudik ya. Memang Polda sudah menentukan supaya tidak melakukan mudik ya, agar tidak menyebabkan penularan ya COVID-19 kepada sanak keluarganya ya. Memang kita dihimbau untuk menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat agar menunda mudik ya, karena akan menimbulkan klaster baru terhadap keluarga ya, terutama keluarga-keluarga yang ada di daerah ya. Nah, Polda Kalsel sudah menentukan penyekatan ya, ada 6 penyekatan yang sudah disetujui dan sudah disampaikan oleh pimpinan, yaitu khususnya di Kalimantan Selatan oleh Kapolda, yaitu ada beberapa tempat, yaitu yang pertama yaitu perbatasan
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, khususnya di Barito Kuala ya, itu ada pos itu yang sudah dibentuk dalam rangka untuk menyekat apabila ada pemudik yang memaksakan untuk kembali ke kampung halamannya ya, sudah ditentukan tempat-tempatnya ya. Yang kedua yaitu perbatasan Kaltim Kalsel ya, itu di Polres Tanjung. Kalau di Kota Baru itu di Sengayam ya, karena di sana juga perbatasan melalui darat juga ada ya. Nah itu di sana juga sudah didirikan pos dalam rangka mengantisipasi pemudik ya. Karena warga kita kan juga banyak di daerah lain seperti di Kaltim ya. Nah di Tanjung itu di Jaro atau di mana. Nah ini ada juga perbatasan di Muara Tewe di sana ya. Di sana juga ada penyekatan, ada pos yang sudah dibentuk atau yang sudah disiapkan yaitu untuk mengantisipasi. Nah di kabupaten kita tidak ada ya, tapi di Tapin itu juga ada penyekatan di sana ya. Jadi mungkin kalau di Tapin itu yang datang dari Banjarmasin menuju ke hulu sungai barangkali ya. Kalau untuk di Tanah Laut itu tidak ada penyekatan ya. Tapi harus diimbau kepada semua warga masyarakat ya, agar tidak melakukan mudik ya, itu himbauannya seperti itu ya. Itu supaya tidak terjadi klaster penularan COVID-19 yang memang pemerintah sudah mengantisipasi kejadian-kejadian yang sudah ya, apabila ada perayaan itu tentunya ada kenaikan COVID-19 ya, itu makanya pemerintah sudah tegas bahwa mulai tanggal 6 sampai 17 itu dilarang untuk mudik ke kampung halamannya ya. Itu pemerintah sudah menginstruksikan kepada khususnya Polda Kalsel, sudah menginstruksikan kepada seluruh warga masyarakat ya, melalui Satbimas harus segera menghimbau kepada masyarakat khususnya yang akan melakukan mudik di kampung halamannya ya, itu Mas sementara untuk kegiatan penundaan supaya tidak melakukan mudik ya. Nah perlu saya sampaikan yaitu tadi ada 6 pos yang sudah disiapkan oleh Polda Kalsel ya, terkait dengan mudik ya, sudah ada disiapkan. Mungkin tanggal 5 ini sudah diisi oleh petugas-petugas oleh tanggal 5. Ini soalnya terkait dengan operasi ketupat juga tanggal 5. Jadi semuanya sudah di plotting, sudah dilakukan perbaikan pos yang yang bagus supaya nanti masyarakat melihat apabila melintas ke pos-pos yang sudah ada. Jadi ini sudah mulai dipasang ya, sudah dibangun di tempat-tempat atau perbatasan antara Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah ya. Jadi sudah disiapkan pos-pos tertentu yang sudah dibikin oleh masing-masing Kasatwil yang menjadi wilayahnya ada posnya ya itu. Ya, benar. Sama saya pernah baca juga nih ya, bahwa tanggal dari 6 sampai 17 Mei ya Pak ya. Dan ini ada juga rencana dari PJ Gubernur ya, bahwa akan menghentikan seluruh aktivitas angkutan umum. Jadi ini sebenarnya langkah yang paling paling gres menurut saya, karena gimana orang mau mudik ya kalau angkutan umumnya diberhentikan dari 6 sampai 17 Mei. Jadi artinya kalau yang namanya pesawat, kapal laut dan angkutan darat kalau dihentikan artinya tidak boleh jalan. Jadi otomatis nggak bisa mudik, Pak. Ini ada ketentuan memang mudik itu boleh, tapi harus melengkapi ya. Harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yaitu ya itu. Nah, memang agak rumit memang persyaratannya itu. Tapi harus beginilah ya Pak ya. Dari RT harus tahu, nah itu sampai ke kelurahan, kepala desa. Jadi
persyaratannya itu memang agak rumit kalau mengacu kepada aturan yang sudah ada itu ya. Ya, dan sekarang juga kalau bepergian lah harus ada surat keterangan dari kesehatan ya, artinya bebas dari COVID-19 ya. Mereka sudah melakukan PCR, sudah antigen ya, sudah melakukan swab dan hasil negatif baru boleh jalan. Ada keterangan juga di bandara udara itu juga ya. Akhirnya sih kan? Ya, untuk warga Tanah Laut saat ini mohon jangan mudik dulu ya. Soalnya supaya virus itu tidak terbawa sampai ke keluarga kita. Iya, antisipasi kitanya ya. Ditahan dulu, video call kan bisa ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini COVID udah hilang. Amin, Rabbal Alamin. Supaya tahun depan kita bisa mudik beneran gitu ya. Iya, karena memang tatap muka itu lebih memang itu ya nggak bisa dustakan ya. Iya, betul. Namun apa boleh buat karena masa pandemi kita masih ya, dan juga informasi terakhir kan bahwa dari kurva dari peningkatan terkonfirmasi untuk Kabupaten Tanah Laut juga meningkat ya. Di Vasansos juga banyak gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu pertimbangan untuk kita mengurangi mobilisasi kita, mengurangi pergerakan kita ya Pak ya. Oke, mungkin Pak ada terakhir yang mungkin disampaikan Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan, silakan Pak. Ini saya ada sedikit tadi terkait masalah tidak mudik ini memang ada pengecualiannya. Ini kecuali yang memang sangat-sangat mendesak dan sangat urgent ya, urgent seperti orang tua meninggal gitu. Itu pun harus disertai juga istilahnya dokumen atau persyaratan juga ya. Jadi tidak bisa saya mau pulang orang tua meninggal, tidak seperti itu. Jadi harus disertai bukti-bukti otentik juga yang diketahui oleh RT kepala desa dan segalanya. Jadi tidak harus disekat, tidak boleh, itu tidak. Memang ada pengecualian kecuali ada keluarga meninggal dan segalanya ya. Tapi itu tadi harus disertai bukti-bukti yang cukup istilahnya. Memang aturannya tidak mutlak harus tidak boleh mudik, tidak. Memang ada pengecualian itu tadi itu ya. Itu tadi yang terkait masalah urusan keluarga. Nah, kalau di ASN atau di TNI Polri kan harus ada izin pimpinannya kan gitu. Itu memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terkait pengecualian tadi. Perjalanan dinas juga pengecualian juga Pak ya. Nah, barangkali itu. Iya, rekan dengar Teman FM, di penghujung waktu kita kebersamaan kita di Halo Polisi ya, Mbak Rizka ya. Silakan Pak untuk menghimbau kepada masyarakat terkait untuk keamanan, kenyamanan di situasi Kaptipas di bulan suci ini Pak. Silakan untuk menghimbau masyarakat Pak. Terima kasih kepada pembawa acara, moderator ya. Saya selaku Kasat Bimas tentunya mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Tanah Laut ya, pada saat bulan puasa, pada waktu saat ini masuki bulan puasa ya, agar berhati-hati dan waspada terkait masalah tempat tinggal ya. Itu supaya jangan meninggalkan rumah sebelum dilakukan pemeriksaan ya. Jadi harus diperiksa dulu, nanti baru ditinggal ya. Istilahnya sekarang ini kan banyak masyarakat melakukan sholat taraweh, tentunya kadang-kadang itu tergesa-gesa, lengah. Nah, jadi pada kesempatan ini juga saya ingatkan kepada masyarakat apabila meninggalkan rumah agar diperiksa lebih dahulu ya, dikunci dan segalanya, supaya kita di tempat melaksanakan taraweh jangan ada istilahnya pikiran yang enggak. Jadi sudah dipastikan bahwa rumah ditinggalkan itu dalam keadaan terkunci itu, dan kompor gas barangkali ya kan itu. Jadi harus betul-betul dilihat, diperiksa ya. Jangan sampai kita melaksanakan kegiatan ibadah ternyata kompor meledak. Nah, ini kan diupayakan jangan sampai terjadi seperti itu ya. Mudah-mudahan masyarakat Tanah Laut ini mengerti dan waspadai hal itu dan dilaksanakan ya. Jangan sampai kita lengah ya, barangkali itu ya. Tentunya yang selanjutnya yaitu
saya ingatkan juga terkait masalah COVID tadi ya, mari kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu 3M barangkali sampai 5M, yaitu harus betul-betul ditaati ya, karena perlu diketahui bahwa tren itu masih cukup tinggi khususnya di Kabupaten Tanah Laut ya. Mudah-mudahan masyarakat akan menyadari hal ini terkait masalah COVID-19 ya. Memang COVID-19 ini susah ini karena tidak terlihat ya? Tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi mari kita sama-sama berhati-hati dan waspada terkait masalah COVID-19 yang masih mendera di bumi tanah laut ya. Barangkali itu kepada pemirsa sekalian yang bisa sampaikan pada kesempatan talk show ya. Jadi sebetulnya saya ini ingin sekali istilahnya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu. Jadi kami bisa menjelaskan terkait masalah apa yang saya sampaikan ya, dengan sesuai dengan tugas pokok saya harus memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ya. Barangkali itu untuk sementara. Apabila ada pertanyaan monggo, masih ada waktu ya. Jadi saya tunggu ini. Nah, ini masih nunggu nih. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu terkait apa yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan masyarakat Tanah Laut itu mengerti ya tentang kewajiban menjaga stabilitas ya Kamtibmas di wilayah Tanah Laut ya. Itu sementara. Iya, jadi bagi masyarakat masih ada kesempatan yang ingin bertanya ya. Namun kayaknya juga lengkap sekali juga yang disampaikan Pak Kasat ya. Dan tapi kadang-kala juga ada masyarakat yang takut ya untuk menyampaikan atau gimana ya. Apalagi kalau di audio didengar ada suaranya, mungkin takut ketawa atau sama yang ini. Jadi tapi yang pasti berani lapor itu baik ya Pak ya. Iya, yang berani lapor itu baik. Polisi sudah membuka diri ya, sudah terbuka, sudah keterbukaan ya. Jadi masyarakat jangan takut untuk menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan hal-hal yang dianggap itu mengganggu ketertiban umum atau tindak pidana ya. Itu silakan, sudah ada jelas tadi sudah aku sampaikan melalui 110 ya, call center 110 itu milik polisi. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat mohon dilaporkan melalui call center 110 ya. Sudah membuka diri Polres Tanah Laut terkait masalah kegiatan-kegiatan masyarakat yang akan mengganggu ya, di wilayahnya atau di kampungnya ya. Iya, yang terpasti tetap laporan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Bukan main-main Rizka ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk warga Tanah Laut jangan takut untuk melapor. Identitas Anda kami rahasiakan. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu, langsung aja lapor ke kepolisian atau ke babinnya. Karena sekarang di desa-desa juga ada babin ya, jadi mudah sekarang ya. Apalagi karena Polri sekarang juga humanis ya, untuk mana ya, tidak langsung melakukan penindakan tidak ya, jadi kekeluargaan dulu ya. Betul. Mediasi dulu. Iya, nampaknya tidak ada nih ya untuk berdering telepon kita ya. Oke, mungkin bisa di closing Mbak Rizka. Iya. Baik Kak Iwan, hari ini banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasat Bimas, yaitu mengenai situasi Kamtibmas di Kabupaten Tanah Laut. Jadi untuk masyarakat jangan lupa mengunci rumahnya, terus menjaga harta bendanya. Iya, memeriksanya juga. Iya, juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Apalagi saat ibadah itu kan bertemu banyak orang ya. Jadi harus proteksi diri supaya kita jangan menularkan dan mereka jangan menularkan ke kita. Iya. Juga selanjutnya jangan mudik dulu, tolong ditahan dulu, jangan mudik. Sekarang itu sudah ada teknologi, kita bisa video call. Ya meskipun agak berbeda, tapi ya seperti inilah kita ya. Iya, karena kita masih masa pandemi ya. Masa pandemi, iya. Dan terakhir mengenai call center 110, masyarakat
Tanah Laut bisa langsung menghubungi ke Polres Tanah Laut. Jangan takut, jangan ragu, langsung saja telepon di 110. Ya Kak, terima kasih untuk hari ini. Iya, terima kasih juga Rizka, Bapak Haji Wasito juga, Pak Kasat Bimas kita yang sudah berhadir di sini pencerahannya untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa menangkap dan benar-benar menjalankan protokol kesehatan juga ya, apalagi di masa pandemi ini harus yang namanya peribadatan sudah mulai longgar juga, sudah mulai bisa. Alhamdulillah tahun ini kita bisa bertarawih ya Mbak ya. Tahun kemarin nggak bisa ya kan. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya, namun dengan protokol kesehatan ya. Baik pendengar, sekali lagi terima kasih Pak Kasat yang sudah berhadir di sini. Mudah-mudahan kita terus terjalin kerjasama ya Pak ya dengan radio untuk bisa menyampaikan informasi-informasi terkini, fungsi dan peran dan juga tugas-tugas ataupun juga pelaksanaan dari Polres Tanah Laut. Baik pendengar Timur FM, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan bagi Anda yang mungkin belum sempat menyimak pembicaraan kita hari ini, Anda juga bisa mengunjungi channel YouTube kita di Radio Tuntun Padang FM 102,3 MHz. Baik pendengar, tetap saja bersama kami di 102,3 MHz, radio berinteraksi untuk pembangunan Tanah Laut. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.